Pemirsa, 79 tahun Tentara Nasional Indonesia menjadi garda terdepan untuk menjaga keamanan dan juga kedaulatan NKRI. Dan hari ini lebih dari 1.000 alutsista dan juga 100.000 personel dikerahkan untuk memeriahkan parade puncak peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI di lapangan Silang Monas. Meski masih ada sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah TNI, diantaranya terkait dengan konflik global, kemudian pengadaan alutsista dan juga kesejahteraan para prajurit. Namun kita berharap bahwa momen 79 tahun TNI ini bisa menjadi tonggak bagi Tentara Nasional Indonesia untuk bisa lebih berjaya, baik di darat, laut, dan juga udara. Pemirsa, bersama saya Arif Rifa, inilah Sinpo Editorial 79 tahun TNI kita. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik Bongkar, terkait dengan 79 tahun tentara kita, tantangan dan juga ujian menjaga kedaulatan. Ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 TNI, sebanyak lebih dari 1.000 alutsista dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, ini dikerahkan untuk memeriahkan puncak peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI. Selain itu, lebih dari 100.000 personel atau prajurit personel juga dikerahkan dalam upacara puncak peringatan hari ulang tahun ke-79 tahun. Nantinya akan ada parade dan juga pertunjukan dari masing-masing matra, mulai dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Di momen ke-79 tahun TNI, ini berbagai persoalan masih menjadi PR dan juga tantangan, di mana diantaranya pengamat militer dan juga intelijen Susaning Tias Nevo Handayadi Kertopati menilai selama ini masalah pengadaan alutsista masih menjadi persoalan, di mana selama ini Indonesia masih sering membeli alutsista bekas karena memang ada sejumlah keterbatasan, diantaranya pembelian alutsista baru yang membutuhkan waktu cukup lama, diantaranya sampai 4 hingga 5 tahun, serta harga alutsista baru yang juga cukup mahal. Untuk itu diperlukan kemandirian dalam rangka pengadaan alutsista hasil buatan anak bangsa atau dalam negeri. Selain itu, masalah-masalah lain juga menjadi persoalan, diantaranya adalah terkait dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan yang juga menjadi tantangan terutama bagi TNI Angkatan Laut. Dan hal lain yang juga masih menjadi persoalan adalah terkait dengan tingkat kesejahteraan bagi para prajurit yang selama ini berjuang untuk menjaga keamanan dan juga kedaulatan negara Indonesia. Dan untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan tersebut, sebenarnya untuk tahun 2025 nanti ini anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk TNI ini cukup besar, yakni sebesar 166 triliun rupiah. Harapannya ini bisa diserap dengan maksimal untuk menjawab segala tantangan-tantangan yang dihadapi oleh TNI, terutama dalam pengadaan alutsista, kemudian menghadapi tantangan global dan juga meningkatkan kesejahteraan TNI ataupun prajurit kita. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam, terutama terkait dengan momen 79 tahun TNI, bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Pemirsa Sinpo TV, saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda Putra. Mas Bayu, selamat pagi Mas. Pagi. Sehat Mas? Sehat, sehat. Mas Bayu, membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan ulang tahun TNI ke-79 tahun yang tepat dilaksanakan pada hari ini, dan melihat bagaimana kemeriahannya ini melibatkan lebih dari 100.000 personil dan berlangsung di Monas. Kalau melihat perayaan ke-79 TNI ini Mas, seperti apa Sinpo ID melihatnya Mas? Ya tentunya ini sebuah peristiwa yang menjadi sebuah etalase sendiri ya buat TNI, di mana TNI pada akhirnya menunjukkan kepada publik tentang semua yang mereka miliki, mulai dari pasukan, entah itu juga dari penampilan-penampilan maupun keterampilan yang mereka saat ini kuasain, termasuk juga alutsista yang saat ini sudah mereka miliki. Dan ini yang tentunya menjadi sebuah kebanggaan sendiri buat TNI untuk kemudian bisa menyampaikan kepada publik bahwasanya TNI Indonesia saat ini sudah kuat dan siap untuk mempertahankan NKRI seperti itu. Ini kan banyak sekali pertunjukan-pertunjukan, mulai dari pertunjukan dari 3 matra, kemudian pertunjukan alutsista-alutsista yang dimiliki oleh TNI. Apa yang membedakan perayaan
HUT ke-79 dengan HUT-HUT sebelumnya? Mengingat ini juga merupakan masa peralihan ataupun terakhir kali di masa pemerintahan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Ya tentunya ini menjadi sebuah kado kenangan buat Presiden Joko Widodo ya, mengingat Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatannya dan ini menjadi HUT TNI yang terakhir di eranya Presiden Jokowi untuk kemudian yang mana pada saat nantinya pemerintahan ke depan itu kan dipimpin oleh Menteri Pertahanan kita saat ini ya, Prabowo Subianto yang nantinya akan menjabat. Ini menjadi sebuah tontonan lah buat masyarakat di mana TNI pada akhirnya sudah berhasil mencapai target-target yang mereka tetapkan sebelumnya, termasuk salah satunya itu membuat alutsista secara mandiri dan ini tentunya akan ditampilkan semuanya, baik itu dari beberapa yang sudah diproduksi, salah satunya Maung yang memang menjadi sebuah kendaraan yang pernah dikendarai secara langsung oleh Menhan Prabowo dan Presiden Jokowi pada saat itu, yang kemudian tentunya ini sangat-sangat mengundang antusiasme warga. Sebagaimana kita lihat juga warga sudah memadati lokasi Silang Monas untuk kemudian bisa melihat bagaimana defile prajurit TNI yang ada di lokasi seperti itu. Mas, kalau melihat bagaimana kiprah TNI atau kita melihatnya pada 5 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, bagaimana perkembangan dari mungkin dari segi alutsista dan lain sebagainya, Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini cukup baik ya, mengingat saat ini Indonesia juga menghadapi sejumlah serangan-serangan, salah satunya serangan siber. Dan siber ini juga menjadi sebuah fokus buat TNI untuk kemudian bisa meng-create sedemikian rupa untuk kemudian merumuskan bagaimana nantinya apakah akan diluncurkan angkatan baru yaitu angkatan siber yang nantinya tentu akan kita nantikan ya, mengingat perang saat ini bukan hanya sekedar fisik doang, tapi udah bentuknya itu hybrid ya. Jadi di situ ada perang secara fisik untuk kemudian ada propaganda dan ada serangan-serangan siber. Nah, ini yang tentunya harus menjadi sebuah perhatian khusus bagi TNI untuk kemudian bisa dikembangkan, termasuk salah satunya yang tadi itu angkatan perang siber itu. Dan kita juga berharap ke depannya TNI bisa terus berdikari, khususnya dalam memproduksi alutsista yang saat ini bisa digunakan dan setidaknya bisa menemukan konsumen baru dari luar negeri dan ini bisa menjadi sebuah income tersendiri buat negara seperti itu. Mas, berbicara terkait dengan angkatan siber ini kan memang menjadi wacana yang tengah digodok, mengingat angkatan siber ini direncanakan akan menjadi matra keempat dari TNI selain dari angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara dan ada satu matra lagi yaitu angkatan siber. Seberapa perlu angkatan siber ini di tubuh TNI kalau Sinpo ID melihatnya, Mas? Ya, kita lihat dalam beberapa rentang waktu terakhir ini memang ada beberapa serangan-serangan siber yang pada akhirnya membuat Indonesia cukup kerepotan ya. Salah satunya itu waktu ada serangan PDNS itu. Nah, ini yang harusnya menjadi sebuah titik temu untuk kemudian bisa menciptakan angkatan siber ini untuk kemudian dibentuk dan bisa menjaga keamanan. Baik itu gak hanya sekedar teritori saja yang dijaga, tapi juga teritori dalam dunia siber juga yang harus dijaga. Dan ini kita harapkan bisa menjadi sebuah batu loncatan untuk kemudian TNI bisa meraih hal-hal yang tentunya jauh lebih positif lagi ke depan. Oke. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan
yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi. Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan hari ulang tahun TNI ke-79. Mas Bayu masih membahas perayaan HUT TNI ke-79. Tadi kita sempat berbicara terkait dengan alutsista yang dimiliki oleh TNI kita, di mana memang kalau kita tahu selama 5 tahun terakhir di masa kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ini peningkatan terkait alutsista menjadi concern tersendiri bagi Menteri dan juga khususnya Presiden. Tapi kalau melihat bagaimana perkembangan ataupun alutsista yang dimiliki oleh TNI saat ini, Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, perkembangan proses berdikari untuk bisa melahirkan alutsista ya, hasil buatan anak bangsa ini cukup signifikan ya, mengingat anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan untuk dialokasikan pada proses tersebut juga bisa dikatakan hampir 100% digunakan dengan baik. Dan ini tentunya sangat-sangat perlu kita apresiasi ya, mengingat Indonesia pada akhirnya bisa sedikit demi sedikit untuk melepas ketergantungan dari alutsista yang biasanya dipasok dari luar negeri. Dan ini juga setidaknya bisa membuat negara lain itu bisa berpikir ulang bahwasanya Indonesia ternyata sudah punya cara untuk menyikapi bagaimana keterbatasan salah satunya keterbatasan suku cadang ya, mengingat kalau seandainya membeli alutsista dari luar negeri tentunya ada permasalahan ketika mereka harus kembali mengimpor suku cadangnya, kalau seandainya mereka harus ada perawatan dan sebagainya. Kalau seandainya dari dalam negeri kan tentunya hal ini bisa diatasi secara sedikit demi sedikit. Dan salah satu yang menjadi perhatian itu adalah mobil yang diciptakan dari ini ya, Defend ID itu salah satunya yang dipakai itu Maung. Ini cukup banyak pesanannya juga. Ini jadi cukup menarik juga, mengingat ketika Indonesia bisa memproduksi sendiri untuk kemudian mereka punya pasar sendiri, ya ini kan bisa menambah devisa juga buat negara seperti itu, Mas. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan dan juga optimisme di tubuh TNI terkait dengan kemandirian alutsista yang dimiliki oleh TNI selama 5 tahun ke belakang dan tentunya 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mas. Ya, itu tentunya hal itu menjadi sebuah perhatian ya, nggak hanya cuma sekedar memproduksi saja, tapi juga bisa menitik beratkan pada masalah kualitas. Karena kalau seandainya kualitasnya ini juga terus diperhatikan dan terus dikembangkan, tentunya nggak menutup kemungkinan Indonesia akan memiliki pasar sendiri bagi mereka-mereka negara-negara lain yang belum bisa memproduksi alutsista. Termasuk beberapa Indonesia sudah mencoba untuk membuat kapal frigate dan itu juga punya pesanan-pesanan langsung dari negara-negara lain, dan ini sangat-sangat patut diapresiasi ya. Ya, kita berharap Defend ID juga bisa terus berkembang dan menghasilkan produk-produk yang kemudian bisa mendapatkan nilai jual yang lebih di dunia internasional seperti itu. Terkait dengan concern perkembangan TNI di Indonesia, ini kan dari Senayan juga ini ada anggaran sebesar 166 triliun untuk
tahun 2025 dan itu cukup besar dan berbeda sedikit dengan anggaran dari Kementerian PUPR. Artinya memang pemerintah saat ini memang sangat concern untuk pengembangan di sektor pertahanan atau seperti apa Mas kalau melihat Mas? Ya karena memang sektor pertahanan ini cukup krusial ya, mengingat kondisi geopolitik dunia yang memang sedang agak labil dalam tanda kutip, ini juga harus menjadi sebuah hal yang menjadi fokus buat pemerintah untuk kemudian memperkuat sistem pertahanan yang ada di dalam negeri. Seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan untuk kemudian itu terjadi, setidaknya TNI sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugas mempertahankan NKRI, seperti itu. Dan termasuk salah satunya baik itu dari pengembangan alutsista yang untuk kemudian diproduksi secara berdikari, ataupun dengan menerbitkan sebuah angkatan baru yang salah satunya bertugas untuk memproteksi bagaimana teritorial yang ada di wilayah siber, seperti itu, Mas. Selain masalah alutsista dan lain sebagainya, ini yang menjadi persoalan atau menjadi sorotan adalah terkait dengan kesejahteraan prajurit, terutama prajurit-prajurit yang mungkin ditempatkan di tempat-tempat perbatasan dan lain sebagainya, dan juga perumahan prajurit selama ini. Kalau melihat kesejahteraan dari prajurit, Sinpo ID melihatnya seperti apa sih Mas? Ini keterbatasan anggaran yang untuk kemudian dialokasikan kepada kesejahteraan prajurit setidaknya ini harus menjadi sebuah perhatian ya. Mengingat para prajurit ini ketika mereka bertugas di tempat dimanapun mereka ditugaskan ya, itu mereka nggak hanya cuma sekedar menjaga sebuah keamanan yang ada di sana ya. Karena memang dari beberapa rekan-rekan yang kita kenal di lapangan, baik itu dari tingkat Babinsa sendiri, tugasnya bukan hanya sekedar menjaga keamanan, tapi juga bisa salah satunya itu membantu masyarakat yang ada di sekitar. Makanya nggak heran ketika seandainya ada anggota TNI yang bertugas sebagai Babinsa dan itu dia di sebuah daerah terpencil, kemudian mereka tugasnya bukan hanya sebagai seorang aparat, tapi juga menjadi seorang guru, ada pun yang jadi guru ngaji. Ini yang cukup menarik ya. Setidaknya orang-orang yang seperti ini bisa mendapatkan perhatian lebih dari negara untuk kemudian diberikan kesejahteraan agar tidak hanya mereka berjuang untuk masyarakat, tapi juga keluarganya pun dihidupi dengan layak oleh negara, seperti itu. Dan ini menjadi tanggung jawab negara, mengingat kalau kita melihat bagaimana kiprah TNI selama ini ketika dia bertugas bukan hanya menjaga kedaulatan negara, tapi juga turun langsung membantu masyarakat, mendekatkan diri ke masyarakat, dan itu sudah terlihat di lapangan, Mas. Ya itu dia, karena kita juga ada beberapa momen kita menyampaikan kepada masyarakat lewat Sinpo TV tayang-tayangan tentang prajurit-prajurit yang memiliki prestasi-prestasi, di mana mereka bisa memiliki kiprah sendiri di tengah masyarakat, dan ini yang kita harapkan negara bisa memberikan perhatian lebih untuk kemudian memberikan kesejahteraan yang layak, seperti itu. Mas, terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, ini selain di sektor siber, kita tahu wilayah Indonesia ini kan cukup luas, baik di udara, kemudian di laut, darat, kita berbatasan dengan banyak negara-negara tetangga, dan sekarang yang mungkin sedang menjadi sorotan adalah terkait dengan konflik ataupun yang tengah memanas di Laut Cina Selatan yang itu berhadapan dengan banyak negara. Sudah sesiap apa kalau Sinpo ID melihatnya, bagaimana kesiapan keamanan Indonesia terutama di laut untuk menjaga sektor laut kita ini, Mas? Nah, ini sektor laut ini cukup krusial ya, mengingat potensi laut Indonesia sendiri banyak menyimpan kekayaan alam yang kemudian bisa dieksplorasi lebih lanjut untuk kemudian bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Tentunya di situ ada banyak stakeholder yang berperan dalam proses menjaga teritori kelautan, baik itu dari TNI Angkatan Laut, untuk kemudian ada juga Polair, ada juga Bakamla, dan ada juga Kementerian Kelautan KKP. Dan ini yang sejumlah stakeholder ini juga harus punya satu visi yang sama, dan itu kemudian setidaknya bisa dirumuskan dalam proses penindakannya, sehingga kalau seandainya nanti ada pelanggaran dari luar yang kemudian masuk ke wilayah teritori, siapa yang nanti akan bergerak, siapa yang akan menghukum, untuk kemudian siapa yang bisa menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Ini yang harus dicari terus terobosannya untuk kemudian bisa mencegah hal-hal ini terjadi. Dan setidaknya dari sejumlah stakeholder yang berperan untuk menjaga teritori ini,
juga bisa menjaga nelayan-nelayan kita. Mengingat nelayan kita juga sejauh ini jumlahnya sekian hari kian berkurang karena memang ada rasa tidak nyaman ketika mereka berlayar. Dan kalau seandainya para nelayan ini diberikan kenyamanan dalam mereka bekerja, tentunya masyarakat akan kembali lagi bisa melihat profesi nelayan ini sebagai profesi yang penting untuk kemudian bisa terjun lagi ke dunia pelayaran seperti itu, Mas. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan hari ulang tahun TNI ke-79. Mas Bayu, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas, terkait dengan hari ulang tahun 79 tahun TNI. Ini kalau kita melihat ke belakang dari zaman sebelum Indonesia merdeka, kemudian sampai dengan Indonesia merdeka, peran TNI ini kan begitu kuat. Dan kalau kita melihat juga Indonesia sebenarnya negara yang seringkali ada konflik dengan negara-negara lain, mulai dari dulu zaman penjajahan sampai dengan beberapa tahun ke belakang juga kita sempat kehilangan Timor Leste. Kalau kita melihat dari sejarah hingga saat ini, seberapa penting peran TNI, Mas? Kalau dari Sinpo ID melihatnya, Mas? Ya, TNI memiliki peran yang sangat vital dalam proses menjaga kedaulatan Indonesia ya tentunya. Baik itu dalam proses penanggulangan yang ada di dalam negeri sendiri, konflik yang ada di dalam negeri, termasuk juga beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, itu menjadi sebuah concern tersendiri buat TNI ya. Tapi yang bisa dikatakan seperti ini ya, kalau TNI itu juga memiliki andil yang penting dalam proses menjalankan upaya-upaya perdamaian yang ada di dunia. Termasuk salah satunya yaitu dalam proses memberikan menyuplai pasukan keamanan yang ditugaskan di sejumlah negara-negara yang sedang berkonflik, baik itu waktu ada di Kongo, terus kemudian di Libanon dan sebagainya. Ini kan berarti secara nggak langsung Indonesia punya komitmen yang tinggi, khususnya TNI, untuk menjaga perdamaian yang ada di dunia. Oleh kayaknya wajar saja kalau seandainya untuk kemudian TNI ini memberikan sebuah fokus sendiri, mereka fokus untuk kemudian bisa menjaga perdamaian dan
mengirim pasukan-pasukan tersebut untuk menjaga perdamaian di tempat-tempat lain. Dan kita harapkan juga ini bisa terus berkesinambungan, mengingat citra ini juga dibangun sedemikian rupa untuk kemudian bisa mendapatkan respon positif dari dunia internasional, dan ini menjadi sebuah legacy tersendiri ya, karena mengingat TNI sudah 79 tahun dan itu bukan umur yang tak lagi muda ya, mereka sudah cukup berpengalaman, setidaknya bisa terus berkembang dan memberikan kontribusinya terhadap perdamaian yang ada di dunia seperti itu. Melihat terkait dengan tantangan keamanan yang ada di Indonesia ini kan bukan hanya berasal dari negara-negara lain, tapi juga dari internal Indonesia sendiri. Kita tahu sekarang juga tengah ada upaya perlawanan dari KKB di Papua, dan kemarin juga sempat ada salah satu prestasi dari TNI adalah terkait dengan pembebasan pilot Susi Air yang dilakukan secara damai. Kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini sebuah cara terobosan sendiri ya, mengingat untuk proses pembebasannya ini kan bisa dikatakan tidak melulu harus menggunakan senjata dalam proses pendekatannya, karena memang ketika kelompok KKB ini bisa didekati secara halus untuk kemudian bisa dibujuk dengan setidaknya ada negosiasi yang memberikan posisi tawar yang saling-saling sama-sama menguntungkan untuk kemudian bisa diambil pelajarannya dan dicermati secara seksama untuk kemudian pada akhirnya ya hasilnya juga berimbas yang baik seperti itu. Ya, ini kita harap proses-proses yang dikedepankan oleh TNI, baik itu dalam menjaga perdamaian yang ada di sejumlah negara lain, untuk kemudian yang perdamaian juga yang ada di Indonesia, ini bisa terus berjalan secara konsisten untuk kemudian bisa terus menjaga kepercayaan publik tentunya. Karena memang publik sangat-sangat memberikan antusias ataupun kepercayaannya pada TNI agar bisa terus bekerja, berperan dalam menjaga pertahanan seperti itu. Mas, berbicara terkait dengan keamanan global saat ini, memang kita tahu kondisi dunia, keamanan apapun perang terjadi di mana-mana di Timur Tengah antara Israel dengan Palestina yang kemudian sekarang sudah menyebar ke Lebanon dan juga Iran. Kemudian kita juga masih ada perang antara Rusia dengan Ukraina, dan Indonesia sebenarnya posisinya adalah tegas terkait dengan posisi antara Israel dengan Palestina. Indonesia tegas berada di sisi Palestina. Bahkan kemarin di sidang terakhir PBB, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga secara tegas berbicara di hadapan forum PBB, dan ada juga Perdana Menteri Israel di situ, dan tegas posisi Indonesia bersama dengan Palestina. Melihat hal ini, Mas, seperti apa? Ya, inilah upaya-upaya diplomasi yang dilakukan para diplomat kita untuk kemudian bisa menyuarakan sebuah perdamaian. Sementara TNI ini menjadi komponen tersendiri yang nantinya akan dikerahkan sepanjang ada instruksi. Apakah TNI nantinya akan dikerahkan untuk menjaga perdamaian di lokasi yang ditentukan? Nah, ini yang tentunya menjadi peran krusial anggota TNI sendiri ya. Dan TNI juga selama 79 tahun bukan kali ini saja terlibat dalam proses menjaga perdamaian dunia. Karena memang sudah ada beberapa momentum di mana TNI dikirimkan untuk terus menjaga perdamaian, dan itu sukses bisa setidaknya meredam konflik yang ada di daerah tersebut. Ya, kita berharap para pasukan TNI ini bisa terus diberikan kesehatan untuk kemudian bisa menjaga dan bertugas sesuai dengan apa yang diinstruksikan seperti itu. Terakhir, Mas, di momen ulang tahun 79 tahun TNI, apa harapan Sinpo ID untuk TNI ke depannya? Ya, Sinpo ID berharap TNI bisa terus maju dan bisa terus memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat. Tentunya saya sebagai redaktur pelaksana mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-79. Semoga TNI bisa terus jaya seperti itu.
Terima kasih Mas Bayu sudah hadir di Sinpo Editorial dan juga membahas terkait dengan hari ulang tahun TNI ke-79. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang kita bahas tadi bahwasanya kami keluarga besar Sinpo TV dan juga Sinpo ID mengucapkan selamat ulang tahun untuk TNI. Semoga di momen ulang tahun ke-79 tahun ini menjadi momen bagi TNI untuk terus berjaya baik di darat, laut, udara bahkan di bidang cyber, dan kita berharap keamanan Indonesia, keamanan dunia juga semakin baik. Jaya terus untuk TNI. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.